Film diawali dengan cuplikan film yang memperlihatkan satu keluarga lagi tergantung di sebuah pohon. Lalu, entitas tak terlihat sedang memotong dahan pohon yang mengikat tali mereka. Sampai akhirnya, dahan itu tumbang yang kemudian membuat satu keluarga itu tewas tergantung. Dan film dimulai. Scene berlanjut dengan seorang penulis buku kriminal bernama Ellison. Ia baru saja pindah ke TKP atau rumah keluarga yang sebelumnya tewas tergantung. Ellison berani pindah ke rumah itu untuk menaikkan lagi pamornya yang mulai meredup. Karena kasus kematian satu keluarga itu belum terungkap, ia pun berniat untuk menulis kasus itu yang diyakini bakal melambungkan lagi namanya sebagai penulis terkenal. Rupanya ia tidak sendirian. Ellison juga punya istri bernama Tracy, anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Trevor, dan anak perempuan berumur 7 tahun bernama Ashley. Di tengah kesibukan membereskan barang-barang, Ellison didatangi seorang serif yang memperingatkannya untuk mengemasi lagi barang-barangnya dan segera pergi dari rumah itu. Namun ya jelas saja, Ellison yang sudah diselimuti ego tetap ngotot akan tinggal di tempat itu bersama keluarganya. Ternyata Ellison ini berbohong ke Tracy dan berkata kalau rumah itu tidak ada hubungannya dengan keluarga yang mati tergantung. Setelah itu, Ellison naik ke loteng dan ia menemukan sebuah kotak kardus berisi alat pemutar film dan beberapa kaset misterius. Merasa penasaran, Ellison membawa kotak kardus itu ke ruangan kerjanya. Lalu ia kumpulkan semua data dan foto keluarga yang mati tergantung. Ellison menyiapkan proyektor untuk memutar kaset misterius yang ia temukan. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat kaset itu berisi rekaman kematian satu keluarga itu. Tapi timbul pertanyaan Ellison, di manakah anak perempuan mereka yang paling kecil? Di video itu terlihat jika mereka terdiri dari 5 anggota keluarga. Namun, yang mati hanya 4, dan anak yang paling kecil dari keluarga itu menghilang tanpa jejak. Beberapa waktu kemudian, Ellison memutar kaset lagi yang kedua, dan Ellison melihat lagi sebuah rekaman yang berisi pembunuhan sebuah keluarga yang tewas dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Keanehan itu membuat Ellison bertanya-tanya, sebenarnya apa dan siapa yang membuat kaset rekaman itu? Ellison membuka kardus itu dan melihat masih ada 3 kaset yang belum ditonton. Di antaranya, Pesta Kolam tahun 66, Pemotong Rumput tahun 86, dan Waktunya Tidur tahun 98. Kemudian Ellison ingin memutar kaset ketiga, yaitu Pesta Kolam tahun 66. Saat sudah bersiap di proyektor, tiba-tiba ia mendengar suara berisik dari dalam rumahnya. Ellison segera memeriksa, dan di ujung ruangan, ia melihat sebuah kotak kardus yang nampak mencurigakan. Secara perlahan, ia mencoba mendekat, dan seketika, Trevor muncul dari dalam kardus. Jadi, Trevor ini punya penyakit kejang dan kebiasaan jalan sambil tidur yang dialami setiap malam. Ellison lalu membawa Trevor ke ruangan terbuka. Beruntung, beberapa saat kemudian, Trevor bisa tenang dan kembali sadar. Di pagi harinya, keluarga Ellison sedang bersiap dengan kegiatan mereka masing-masing, di mana Tracy akan mengantar Trevor dan Ashley ke sekolah mereka. Sementara Ellison akan melanjutkan pekerjaannya. Di dalam ruangan, Ellison memutar lagi kaset Pesta Kolam, di mana kaset itu berisi rekaman keluarga yang ditenggelamkan ke dalam kolam renang. Namun di tengah-tengah rekaman, Ellison melihat sosok misterius di dalam kolam. Saat sedang fokus memperhatikan, tiba-tiba kaset terbakar dengan sendirinya. Setelahnya, Ellison lanjut memutar kaset keempat, dan kali ini ia melihat rekaman sebuah keluarga yang dibunuh di dalam kamarnya dengan cara ditusuk. Saat diperhatikan lebih jelas, Ellison menemukan sebuah simbol aneh di dinding, yang kemudian dia cetak untuk sebagai petunjuk
mengungkap siapa pelaku di balik pembuatan rekaman itu. Di sini pun Allison mulai menyadari kalau salah satu anak dari keluarga yang dibunuh pasti akan menghilang. Dalam artian, anak itu benar-benar lenyap tanpa kabar apapun. Tiba-tiba listrik padam, dan ketika Allison memeriksa keadaan, ia mendengar suara langkah kaki dari atas loteng. Merasa aneh, Allison nekat naik ke atas untuk buktikan rasa penasarannya. Di atas sana, Allison melihat kotak kardus yang bergerak, dan ketika dibalik, ternyata seekor ular yang mengejutkannya. Allison mendekati kardus itu, dan ia melihat gambar sketsa buatan anak-anak yang menunjukkan pembunuhan dari setiap keluarga. Dan anehnya, di gambar itu ada sosok misterius yang disebut Mr. Boogie, selalu muncul di setiap pembunuhan. Setelah selesai mengambil foto gambar itu, Allison pun segera pergi. Namun tiba-tiba saja, kemudian Allison didatangi deputi yang ingin mencari tahu apa yang terjadi di rumah itu. Namun lama-kelamaan, Allison menyadari kalau deputi hanya basa-basi. Dan benar saja, ternyata deputi adalah fans berat Allison dan mau meminta tanda tangannya. Di dalam ruangan, deputi juga menawarkan diri untuk membantu Allison mengungkap kasus pembunuhan yang sedang ia selidiki. Merasa tertarik, Allison lalu menyuruh deputi untuk mencari tahu alamat-alamat para korban yang telah menjadi korban pembunuhan itu. Besok harinya, Allison pun menerima kabar dari deputi yang sudah mendapatkan alamat dari para korban, yang kemudian membuat Allison sadar jika korban pembunuhan pernah menempati rumah yang sama sebelum mereka ditemukan mati. Tanpa disadari, tiba-tiba gambar Mr. Boogie bergerak dengan sendirinya. Bahkan keanehan lainnya muncul, di mana Allison melihat sebuah rekaman saat ia akan jatuh dari loteng. Di tengah malam, Allison terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Allison pergi memeriksa dan menemukan jika proyektor itu sedang menyala dan memutar rekaman keluarga tergantung. Ketika ia sedang memperhatikan halaman belakang rumahnya, di saat itu juga ia melihat penampakan Mr. Boogie. Dengan nekat, Allison beranikan diri untuk mendatangi halaman belakang sambil membawa tongkat pemukul. Di sini pun Allison terkejut ketika menemukan Trevor sudah berada di semak-semak. Setelah selesai membuat Trevor kembali ke kamarnya, Allison kembali lagi ke halaman belakang untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal. Namun Allison malah berhadapan dengan anjing liar yang bersiap menyerang. Tak lama, anjing itu pun pergi saat melihat penampakan 5 anak yang muncul di belakang Allison. Esok harinya, Allison didatangi deputi yang membawa berkas korban yang sebelumnya diminta Allison. Di sini deputi menawarkan dirinya untuk bisa membantu Allison lebih dalam lagi agar mempermudah menangkap pelaku pembunuhan itu. Allison pun setuju dan membawa deputi masuk ke dalam ruangannya untuk jelaskan secara detail mengenai kasus yang sedang ia selidiki. Allison mengatakan jika pembunuhan itu merupakan pembunuhan berantai yang sudah terjadi sejak tahun 60-an, dan siklus itu terus berulang dengan metode dan tempat yang berbeda-beda. Sejauh ini, sudah ada 5 keluarga yang tewas secara misterius, dan setiap anak dari keluarga itu bakal menghilang. Allison lalu menunjukkan simbol aneh yang ada di dalam video. Deputi kemudian menyarankan Allison untuk menghubungi seorang profesor bernama Jonas, yang ahli dalam bidang simbol aneh yang mungkin bisa membantu Allison untuk mencari tahu arti dari simbol itu. Setelah itu, Allison memutar kaset rekaman terakhir, atau keluarga kelima yang dibunuh secara misterius. Rekaman itu menunjukkan sebuah keluarga yang dibunuh dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Beberapa waktu kemudian, Allison terhubung dengan Profesor Jonas sesuai dengan saran deputi. Jonas mengatakan bahwa simbol itu melambangkan seorang dewa pagan Babilonia bernama Bugul
atau disebut Mr. Boogie, yang akan membunuh satu keluarga dan membawa seorang anak mereka ke wilayah kekuasaannya, sehingga jiwanya bisa ia makan. Setelah mengetahui kisah mistis dari rekaman itu, Ellison pun segera mengemasi kaset-kaset itu dan meletakkannya lagi ke dalam kardus. Di tengah malam, Ellison kembali terbangun, dan lagi-lagi dibuat heran ketika proyektor kembali memutar rekaman keluarga yang tergantung. Padahal sebelumnya, Ellison sudah menyimpan rekaman itu dan sudah tidak mau lagi memutarnya. Merasa aneh, Ellison pun mengelilingi rumahnya untuk cari tahu apakah ada penyusup yang masuk ke dalam. Namun tanpa disadari, rupanya 5 anak yang menghilang itu selalu mengikuti Ellison dari belakang. Saat Ellison memeriksa kamar Ashley, dia tidak tahu kalau Ashley ini diganggu salah satu anak dan membuat lukisan di dinding di kamarnya. Singkat waktu, rentetan kejadian aneh terus-menerus menghantui keluarga Ellison. Dan sampai saat dimana Ellison yang berada di ruangan tengah melihat tangga loteng sudah terbentang ke bawah. Karena penasaran, ia pun beranikan diri untuk naik ke atas loteng untuk melihat keadaan. Di sini Ellison melihat 5 anak itu sedang menonton rekaman Mr. Boogie. Dan tiba-tiba saja, di saat bersamaan, kardus yang berisi kaset dan pemutar film jatuh dari atas loteng. Merasa sudah tidak tahan dengan kegilaan itu, Ellison lalu mengemasi kardus itu dan membawanya ke halaman belakang untuk dibakar. Tak lama Tracy pun datang menghampiri Ellison. Dan di sini Ellison menyuruh Tracy untuk cepat membangunkan kedua anak mereka dan segera pergi meninggalkan rumah itu. Ellison dan anggota keluarganya memutuskan untuk kembali ke rumah mereka yang lama di malam hari buta. Di esok harinya, keluarga Ellison sudah berada di rumah mereka yang mewah. Dan di sini Ellison ingin melanjutkan hidupnya dengan normal karena ia sudah berjanji ke Tracy jika ia tidak akan pernah menulis buku lagi. Ketika Ellison naik ke atas loteng, lagi-lagi ia menemukan kardus film yang muncul secara misterius. Namun kali ini, Ellison menemukan amplop berisi kaset rekaman adegan yang dipotong. Kemudian, Ellison menyiapkan kaset itu untuk diputar. Dan di saat bersamaan, ia menerima panggilan dari deputi yang berkata kalau ternyata 5 keluarga yang menjadi korban Mr. Boogie pernah menempati rumah yang sama, yaitu rumah yang sebelumnya Ellison tempati bersama keluarganya, di mana setiap pembunuhan akan terjadi ketika keluarga yang menempati rumah itu berpindah ke rumah yang baru. Dalam artian, Ellison sudah menempatkan keluarganya dalam bahaya karena sudah menempati rumah itu dan berpindah ke rumah lainnya. Ellison melanjutkan menonton adegan terpotongnya itu. Dan di sini ia pun mengetahui jika pelaku pembunuhan itu adalah anak dari masing-masing keluarga yang tentu saja sudah dalam kendali Mr. Boogie. Di saat itu juga, Ellison mulai sempoyongan karena minum kopi yang ternyata sudah dicampurkan obat bius oleh Ashley. Setelah itu, Ellison, Tracy, dan Trevor sudah dalam keadaan terikat. Sementara Ashley sudah siap dengan kapak. Sampai pada akhirnya mereka dibunuh. Dan Ashley menggunakan darah mereka untuk membuat lukisan di dinding rumah. Kemudian, Ashley menonton hasil film pembunuhannya. Tak lama, Mr. Boogie datang, lalu membawa Ashley pergi ke tempat kekuasaannya. Film berakhir dengan menampilkan kardus berisi kaset rekaman Ashley yang berjudul Lukisan Rumah tahun 2012. Lalu, film pun berakhir.